Baik. Yang pertama soal tertib bacaan. Itu sunnah, bukan wajib. Sebaiknya begitu. Dan itu bukan menurut pendapat Bapak. Ulama-ulama mazhab semuanya sepakat itu, bahwa baca Al-Quran dalam sholat itu tertib. Makanya kita harus ngerti surat dalam Al-Quran itu 114 surat, dimulai dari Al-Fatihah, nomor 2-nya itu Al-Baqarah, bukan nomor 2-nya An-Nas. Kita waktu ngaji masih kecil, juz amma, habis Al-Fatihah memang An-Nas gitu. Tapi kalau urutan surat dalam Al-Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu terakhir. Jadi kalau imam rakaat pertama baca An-Nas, saya nggak tahu lagi baca apa dia di situ. Mau nggak mau dia harus balik lagi baca Alif Lam Mim gitu. Ya. Jadi berurutan itu sunnah Pak, tidak wajib. Jadi kalau bisa seperti itu lebih baik, ya lebih baik. Dan itu menunjukkan imam itu ngerti urutan surat, berarti itu begitu aja. Saya kira itu. Yang kedua, at-tahiyatu. Saya sebetulnya kurang begitu faham yang beliau maksud. Saya ingin jelaskan begini dulu. At-tahiyatu itu adalah kalimat jamak dari at-tahiyyah. Asalnya tahiyatun. Tahiyatun asalnya. Kemudian jamaknya tahiyyatun. Itu jamak. Ya, tahiyatun. Kita baca at-tahiyyatu karena ada alif lam. Isim ma'rifah. Untuk menunjukkan penghormatan itu, penghormatan ini, nah itu begitu, at-tahiyyatu. Bukan sebuah penghormatan untuk Allah, bukan. Tapi penghormatan ini yang aku lakukan ini lillah, hanya untuk Allah, itu maksudnya. Makanya ada juga yang baca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ada yang baca begitu. Nah, itu Nabi juga pernah baca juga begitu. Tapi yang sering kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu disambung semuanya karena itu sifat semuanya. Asalnya kalau dibaca putus-putus, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-sholawatu, gitu, lillah. At-tayyibatu tadi kurang. Jadi at-tahiyyatu al-mubarakatu as-sholawatu at-tayyibatu lillah. Itu asalnya, itu satu. Karena dibacanya sambung, itu ada alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Jadi at-tahiyyatul, nah itu karena qamariyah. Mubarakatus karena syamsiyah. Sholawatut syamsiyah juga. Tayyibatu lillah. Jadi itu maksudnya kalimat itu supaya hati kita itu dengan mulut kita seragam satu, bahwa itu untuk Allah. Jadi jangan dibaca sepotong-sepotong. At-tahiyatu, mungkin itu maksudnya beliau kali. Begitu kali Pak. Potong-potong kali. Saya juga kurang paham yang beliau maksud sebetulnya. Jadi yang penting dipahami, at-tahiyyatu itu adalah bentuk jamak dari at-tahiyyatu. Asalnya at-tahiyyatu, ya. Kalau nggak pakai alif lam, tahiyyatun atau tahiyyatun, bentuk jamak. Itu saya kira itu aja. Dan kalimat dalam sholat seperti ini semuanya, seandainya bapak-bapak jemaah semua salah bacanya, salahnya salah, itu tidak membuat sholat jika kita tidak sah. Jangan khawatir. Yang nggak boleh salah baca Al-Fatihah. Baca At-Tahiyatu salah sedikit pun Allah bisa maafkan semuanya. Baca Rabbighfirli lupa-lupa, Allah maafkan semuanya. Baca doa bacaan sholat tadi kita baca semuanya, kita nggak ngerti, masih Allah maafkan. Tapi kalau pengen kita bisa menghayati sholat, mau nggak mau ngerti, karena kita ngomong sama Tuhan, biar kita paham. Itu begitu. Dan yang paling utama, tidak boleh kita lupa dan tidak boleh kita salah baca Al-Fatihah, karena itu rukun dalam sholat. Ya, kalau ada orang sholat nggak baca apa-apa, cuma Fatihah doang, sholatnya tetap sah.
Tapi kita bisa bayangin orang sholat diem aja, pasti juga akan membuat pikirannya jadi kemana-mana, bisa nggak fokus dia, nggak bisa menghayati. Justru bacaan itu membantu hati ini menghayati sholat. Dengan kita baca inna sholati wa nusuki, kita jadi lebih menghayati sholatku ini, hidupku ini, ibadahku ini hanya untuk Allah. Kita lebih menghayati dengan membaca. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Omah. Ya. Duluan yang mana yang kita lakukan? Ini at-tahiyah. Bukan disebut tahiyatul masjid. Tahiyah itu menghormati masjid. Menghormati masjid itu dengan ibadah. Karena masjid itu pada umumnya hanya sholat amal yang terbaik di tempat itu, maka menghormati Allah dengan sholat. Kalau kita ada di Mekah, menghormati Allah itu yang terbaik adalah tawaf. Maka tahiyatul masjid ketika di Mekah adalah tawaf, keliling Ka'bah 7 kali. Tawaf sunnah dulu kita sebelum duduk. Itu kalau kita di Mekah, di Masjidil Haram. Itu juga kalau di Masjidil Haram. Tapi kalau di masjid, tahiyatul masjid adalah menghormati masjid dengan sholat. Sholat ini boleh kita kerjakan secara khusus sendiri, baru kita sholat qobliyah. Tapi kalau waktunya tidak keburu, cuma bisa sholat 2 rakaat, sholatlah diniatkan sebagai sholat qobliyah itu. Dan dengan kita sholat qobliyah sudah dianggap sholat tahiyatul masjid, karena Pak Karni tidak duduk langsung, tetap menghormati dengan sholat. Termasuk orang yang datang masbuk langsung sholat bersama imam. Dia sebagai masbuk, imam rakaat 1, rakaat 2 dia sholat. Dia nggak perlu tahiyatul masjid, sholat sunnah dulu 2 rakaat baru ngikuti imam. Meskipun ada yang begitu, saudara kita itu di sana, Pakistan itu banyak, ya. Itu begitu cara, dan memang mazhab Hanafi begitu. Jadi dia sholat sunnah 2 rakaat, nggak pengen ketinggalan 2 rakaat yang sebelum subuh ini, ya. Jadi dia, imam sudah takbir pun, imam sudah baca rakaat sholat pun, dia sholat sunnah dulu 2 rakaat. Tapi sholat cepat-cepat. Habis itu baru ikut imam masbuk. Akhirnya imamnya udah rukuk, dia ketinggalan 1 rakaat. Mesti nggak ketinggalan, karena dia mengutamakan sholat. Nah itu nggak perlu seperti itu sebetulnya. Jadi cukup sholat 2 rakaat, dan sholat itu sudah tahiyatul masjid. Jadi orang yang datang sholat langsung sholat wajib, itu tahiyatul masjidnya adalah sholat wajib. Orang yang datang ke masjid bukan waktu sholat wajib, maka menghormati Allah dengan kita sholat sunnah. Itu begitu. Jadi maksudnya jangan diartikan harus sholat, selalu sholat sunnah, tidak. Sholat yang kita kerjakan 2 rakaat pun niatnya qabliyah, itu sudah tahiyatul masjid namanya sebetulnya. Tapi kalau kita punya waktu, biar pahalanya lebih banyak, kita pengen sholat 2 rakaat, apalagi zuhur, pengen lagi qabliyahnya 4 rakaat misalnya, silakan saja. Nah, itu sholat yang justru ada syariatnya, jadi boleh dilakukan. Tapi kalau orang hanya melakukan 2 rakaat saja, niatnya langsung untuk sholat qobliyah, itu sudah otomatis dihitung atau dianggap oleh Allah sebagai tahiyatul masjid.